Pemirsa, Dana Moneter Internasional atau IMF memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 menjadi 5%, lebih rendah dibandingkan perkiraan sebelumnya. Sementara itu di kawasan Asia Tenggara, Vietnam diproyeksikan mencatat pertumbuhan tertinggi sekitar 7,1%. Dana Moneter Internasional atau IMF memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 menjadi 5% lebih rendah dibandingkan perkiraan sebelumnya sebesar 5,1%. Dalam laporan World Economic Outlook edisi April, IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di level 5% pada 2026, sementara pada 2027 ekonomi Indonesia diproyeksi kembali naik tipis menjadi 5,1%. Di kawasan Asia Tenggara, Vietnam diproyeksikan mencatat pertumbuhan tertinggi. IMF memperkirakan ekonomi Vietnam tumbuh 7,1% pada 2026, setelah itu disusul Indonesia dan Malaysia yang diproyeksikan tumbuh 4,7%. Secara global, IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi dunia mencapai 3,1% pada 2026, turun dari proyeksi sebelumnya di angka 3,4%. Economic Counselor IMF Pierre-Olivier Gourinchas mengatakan prospek ekonomi global memburuk tajam setelah pecahnya perang Amerika Serikat dari Israel melawan Iran di Timur Tengah pada 28 Februari 2026. Penutupan Selat Hormuz dan kerusakan serius pada fasilitas produksi penting di wilayah yang menjadi pusat pasokan hidrokarbon global dapat menyebabkan krisis energi dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pemirsa, Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa mengklaim respons dari IMF, Bank Dunia, dan lembaga pemeringkat tergolong positif. Terutama terhadap kemampuan Indonesia menjaga pertumbuhan tanpa membebani fiskal. Dalam agenda pertemuan dengan 18 investor global di New York, Purbaya yakin minat investor global khususnya dari Amerika Serikat didominasi pada instrumen sektor keuangan seperti fixed income dan equity. Purbaya optimis aliran dana portofolio akan segera masuk dan memperkuat pasar modal domestik. Begitu pula saat bertemu bilateral meeting dengan Managing Director International Monetary Fund, pejabat World Bank, serta perwakilan lembaga pemeringkat internasional seperti S&P Global Ratings. Purbaya menegaskan pemerintah Indonesia terus berkomitmen menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan APBN. Selain itu, Menteri Keuangan juga memastikan arah kebijakan pertumbuhan dan pengelolaan anggaran Indonesia dijalankan kredibel dan berkelanjutan. Rating agensi amat puas dengan penjelasan kita tentang strategi kita. Jadi keraguan tentang apakah kita bisa menjalankan kebijakan yang fiskal yang baik dan menciptakan pertumbuhan yang baik pada saat yang bersamaan sepertinya sudah hilang. World Bank bahkan menggali lebih dalam bentuk kerjasama yang saling menguntungkan antara kita dengan World Bank. Pemirsa, Apindo menyebut 67% perusahaan tidak berniat melakukan rekrutmen baru dan 50% perusahaan enggan melakukan ekspansi bisnis dalam 5 tahun ke depan. Ya, penurunan investasi di sektor padat karya serta regulasi yang berubah-ubah dinilai menciptakan ketidakpastian dunia usaha. Asosiasi Pengusaha Indonesia menyebut 67% perusahaan tidak berniat melakukan rekrutmen baru. Sementara 50% perusahaan enggan untuk melakukan ekspansi bisnis dalam 5 tahun ke depan. Dalam rapat kerja dengan Komisi 9 DPR RI, Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia Bob Azam menyebut kondisi tersebut tak terlepas dari tren investasi yang dinilai belum optimal, khususnya di sektor padat karya yang selama ini menjadi penyerap tenaga kerja terbesar. Penurunan investasi di sektor padat karya menjadi perhatian serius karena struktur tenaga kerja tanah air masih dominasi kelompok menengah ke bawah yang membutuhkan banyak lapangan kerja. Selain itu, regulasi yang berubah-ubah dari pemerintah menciptakan ketidakpastian dunia usaha. Kita berharap bahwa FDI masuk, padat modal silakan, tapi juga padat karya juga jangan sampai dilupakan. Ini kita lihat bahwa investasi masuk dari sektor padat karya itu semakin hari semakin turun dan semakin berkurang. Padahal kalau kita lihat dari formasi tenaga kerja kita yang didominasi oleh menengah ke bawah, kita masih sangat membutuhkan industri padat karya.
Bob menilai negara dengan regulasi yang lebih fleksibel cenderung lebih mampu menarik investasi. Sementara itu pemirsa, Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin menilai bahwa di tengah tekanan ekonomi akibat gejolak global, sektor investasi harus bisa menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Ketua Komite Tetap Perpajakan Kadin Indonesia, Ajib Hamdani, menilai pertumbuhan ekonomi dalam negeri yang akan tertekan yang disebabkan eskalasi Timur Tengah yang langsung berdampak terhadap perekonomian global. Untuk itu, Ajib berharap variabel investasi menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi secara nasional di tahun ini. Yang dimana hingga dengan saat ini kinerja investasi masih terus kuat di tengah dinamika global. Ekonomi kita ini kan tahun 2026 itu diproyeksikan secara konservatif 5,4%. Kalau di dunia usaha memang melihat secara konservatif di angka 5,0 sampai 5,4%. Itu pun sebelum adanya tensi antara Amerika dengan Iran. Nah, artinya kemudian ketika terjadi kondisi geopolitik yang terus memanas seperti ini, maka resiko pertumbuhan ekonomi dalam negeri juga akan mengalami tekanan. Harapan kita, Mas Pras, adalah bagaimana salah satu variabel penopang pertumbuhan ekonomi kita, yaitu di investasi, itu bisa mencapai over target. Karena variabel-variabel yang lain, misalnya termasuk bagaimana kondisi daya beli masyarakat, bagaimana kondisi fiskal yang kita mengalami tekanan luar biasa dengan adanya target penerimaan pajak yang akan kemungkinan besar shortfall kembali misalnya, dan pertimbangan-pertimbangan yang lain. Jadi harapan besar kita adalah penopang pertumbuhan ekonomi kita itu dari